Video saya ngomong kepada ayah, ayah tunggu Eko. Eko sedang perjalanan pulang, tungguin. Ayah harus minta maaf pada Eko. Eko juga harus minta maaf pada ayah. Tungguin ya ayah, tunggu. Saya tutup, saya mendarat di Jakarta. Saya buka WA, adik saya berkata, ayah makin tidak kuat. Lalu saya ngomong pada saat saya di mobil karena saya dijemput oleh supir. Oke, video call lagi, kumpul lagi. Kumpul, akhirnya saya ditegur oleh Tuhan. Kamu tidak boleh egois. Lalu saya berdoa dan saya berkata, ayah, kalau ayah sudah tidak kuat, oke, gak perlu nunggu saya. Ayah jalan saja, ndak apa-apa. Tapi biarkan anak ayah ini memberkati ayah. Lalu saya berkati ayah, saya tutup handphone, 1 menit kemudian ayah saya meninggal dunia. Saya tidak sempat menyertai ayah di saat sakarat maut. Akhirnya 1 jam kemudian, 1,5 jam kemudian saya sampai Bandung. Saya melihat ayah di ranjang, sudah tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, sudah meninggal. Lalu akhirnya saya memandikan ayah. Saat itu saya ngomong, ayah, dulu ayah memandiin saya pakai air dingin. Sekarang saya balas pakai air dingin juga. Lalu saya mandikan ayah dan saya menangis pada saat saya memeluk ayah. Dia tidak merangkul saya lagi. Gua sedih malah ketawa, coy. Tapi apa yang saya mau katakan, bahwa saya inginnya mendampingi ayah. Dulu saya mendampingi ibu sampai ibu meninggal di depan kami. Ayah pun saya ingin, tetapi tidak diberi oleh Tuhan. Ya sudah. Jadi memang Tuhan seringkali membiarkan pengalaman sakit, mengecewakan terjadi pada kita. Kenapa pastor? Kok bisa gitu? Allah ingin melihat apakah engkau lebih mencintai Tuhan atau lebih mencintai berkat Tuhan. Karena tidak boleh berkat Tuhan lebih dicintai daripada sang pemberi berkat. Suamimu adalah berkat dari Tuhan. Istrimu walaupun seperti itu, berkat dari Tuhan. Coba tatap Pak. Cobalah, lihatlah. Kayak gitu tuh berkat, coy. Jadi berkat Tuhan. Dan ingat, namanya berkat ini kan akan diambil oleh Tuhan. Betul atau tidak? Namanya pemberian. Kan akan diambil oleh yang punya. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Lihat beberapa suami ngomong, lu duluan. Tuhan tidak pernah nunggu kita siap atau tidak. Maka Yesus mengatakan, dia itu datang seperti pencuri tiba-tiba. Nggak ngasih warning, nggak akan ngomong, mah gue mau mati nih. Saya jamin suami yang ngomong kayak gitu kagak mati-mati. Nggak akan beri warning, nggak akan beri tanda-tanda. Itulah, jadi Allah tuh ingin melihat apakah saya lebih mencintai Tuhan atau sang pemberi berkat. Ingat, Abraham
Mau diberkati apa oleh Tuhan? Mau diberkati apa oleh Tuhan? Ibu ini langsung. Diberkati apa Abraham oleh Tuhan? Hah? Hah? Keturunan. Sebanyak apa keturunannya? Bintang di langit, pasir di laut, apalagi debu di bekas ngaben. Biar senang dia sekalian. Bintang di langit, betul. Banyak. Baru punya anak yang namanya siapa? Ishak. Dia menjawab paling keras, salah lagi coy. Ishak itu anak dari Sarah. Ismail kan anak dari Hagar, bukan dari istrinya. Ishak, dan Allah berkata apa? Persembahkan anakmu. Apa yang dilakukan Abraham? Abraham taat. Abraham mengikat anaknya. Abraham mau menyembelih anaknya dan Tuhan langsung stop Abraham. Engkau lebih mencintai aku daripada berkat. Dan Abraham diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena lebih mencintai Allah. Lihat, bertahap. Sama kalau Anda hidupnya mengalami pengalaman sakit lalu kecewa pada Tuhan, marah pada Tuhan, berarti iman Anda belum berkembang. Iman Anda mandek. Terkuncinya oleh apa? Kesakitan. Ketiga, wahyu Allah menuntut tanggapan iman dan kesetiaan. Jadi wahyu Allah itu diberikan pada kita dan kita harus menanggapi. Menanggapinya, gimana menanggapinya? Oi, bangun oi. Nah, belum kan kata saya juga dalam nama Yesus kesebelumnya. Nah, iman itu, sabda Allah itu harus ditanggapin. Ditanggapinya seperti apa? Seperti apa? Kesetiaan. Seperti Bunda Maria, betul? Dia setia dengan mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Maka bapak-bapak kalau sedang jengkel terhadap istri seperti Bunda Maria, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu Tuhan. Kalau punya istri yang seperti ini, ya terjadilah Tuhan. Biar mampus gue, Terjadilah. Jadi setiap firman Allah itu ditanggapi oleh kita dengan apa? Kesetiaan. Betul. Terjadilah. Kalau itu yang Tuhan mau, ya sudah. Bapak Ibu ingat enggak? Sorry ini di gereja. Tapi aku bolehkah minum sedikit ya? Panitianya pelit banget gak nyiapin minum coy. Masa harus seperti Yesus? Aku haus. Datanglah prajurit yang menikam Yesus. Sorry. Thank you. Terima kasih prajurit. Hari ini juga kau akan berada di sisi kanan Bapa. Berarti malam ini mati lu. Malah drama kita. Gue mau ngomong apa ya tadi ya? Pernah dengar cerita saya waktu saya ketemu dengan anak retret. Kan saya dengan anak retret, saya senang memberi retret anak SD.
Anak SD itu taat sama romonya. Kalau saya berkata diam, diam. Beda dengan orang tua. Kalau orang tua suruh diam, diam. Tapi tidur semuanya. Gitu ya. Anak retret itu kalau datang ke Pratista, saya menyambut pakai celana pendek, pakai kaos. Anak-anak selalu datang, apalagi anak Jakarta. Apalagi anak Jakarta fluid. Songong. Lalu kan mereka bawa koper, retret kan 3 hari 2 malam. Lihat saya, Pak, kamar saya di mana Pak? Di sana, boleh bawain nggak Pak? Mau bawain nggak Pak? Nanti saya kasih tips, nanti kasih tips. Oh, kayak orang tuanya kata saya itu. Songong banget kata saya itu. Susah yang punya peluit ini gitu ya. Lalu saya taruh, di sini ya kamu. Terima kasih ya Pak, ini tipsnya. Maaf, pegawai sini nggak terima tips. Oh kalau gitu nanti saya butuh bantuan, saya panggil bapak ya. Alah kampret kata saya itu, terus-terusan lu kata saya itu. Tiba-tiba pas saya keluar, saya lihat seorang anak, mohon maaf, kakinya X, dia jalan begini. Terus dia ngelihat saya, dan ya kalau orang baik langsung, ini Romo ya? Iya, Romo, salam kenal, saya namanya, dia kenalin namanya. Oh terima kasih, Romo, saya mau retret. Oke, welcome. Kamar kamu berapa? 30 Romo. Wah di sebelah sana bisa Romo bawakan? Enggak Romo, cukup, saya bisa sendiri. Makasih Romo, makasih. Edan kata saya tuh. Orang cacat tapi mentalnya baik. Orang baik mentalnya hancur, cacat. Lalu anak cacat ini kan kalau retret anak-anak itu suka lari toh, saya suruh ke lapangan, dia lari dan jatuh. Pada saat jatuh, temennya tuh langsung tiba-tiba datang ngebantuin. Dan dia langsung makasih ya teman-teman, lari lagi, gubrak lagi. Dibantu lagi sama teman-temannya. Saya tuh kagum. Walaupun cacat, wajahnya tuh sukacita. Beda dengan peserta seminar ini gitu ya. Tidak cacat tapi wajahnya penuh beban kehidupan gitu. Iya sih temanya firman Allah tapi jangan terlalu serius banget kali. Anak ini suka cita. Sampai akhirnya misa penutup dia duduk di depan. Dan itu I like his face gitu. Misa. Kan kalau kita misalkan ya yang ini Romonya ya pasti lama khotbahnya, apes deh, Yamcha nggak keburu, alah habis semua ini mah. Anak ini sampai saya itu akhirnya kagum. Lalu akhirnya pada saat saya khotbah saya tanya, "Nak, sudah berapa lama kamu sakit?" "Saya sejak lahir Romo, saya kena polio. Saya dulu pakai krek, pakai besi. Dibantu oleh mama latihan jalan. Lalu sekarang besinya sudah dilepas, saya sudah mulai berjalan tapi sering jatuh Romo. Tapi saya senang, saya punya teman-teman baik, bantu saya Romo." Wah hebat. Terus saya ngomong, "Nak, kamu lihat kaki teman-teman kamu, utuh, bagus. Kamu suka iri nggak ngelihat teman-teman seperti itu dan kamu punya kaki polio? Iri tidak?" Apa jawab anak itu? "Romo, kalau Tuhan mau saya lahir seperti ini, enggak apa-apa. Saya punya mama baik, saya punya teman-teman baik, saya sudah bersyukur, terima kasih. Ini berkat Tuhan Romo, enggak apa-apa." Sampai saya kaget. Sampai saya berkata, "Nak, kamu orang Kudus?" Lalu dia jawab, "Saya orang Jakarta Romo." "Maksud gue suci," kata saya itu. Ih udah cacat ngejengkelin kata saya itu. Ini orang hebat, ini orang hebat. Anak ini walaupun seperti itu
masih bisa mensyukuri apa yang dia miliki. Tidak mengeluh tentang kekurangannya. Dia mensyukuri. Itu iman. Maka next, Rasul Paulus kepada jemaat, kepada Timotius yang kedua mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Lihat, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini firman Allah. Jadi firman Allah itu memang mengajar kita, menyatakan kesalahan kita. Lu dosa, lu nggak bener, lu salah. Itu kitab suci. Tetapi juga tidak hanya itu, memperbaiki dan mendidik kita. Maka Paulus juga kan di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, hendaklah kamu senantiasa bersukacita dalam segala hal. Ini mengajar, nge-charge kita. Yesus jangan takut, jangan cemas. Burung di udara pun dipelihara oleh Tuhan. Rambut di kepalamu terhitung oleh Tuhan. Lihat, ini mau ngapain gue? Tunjuk gituan. Ini mau menyatakan apa? Bahwa kita dididik, maka dengan demikian tiap manusia diperlengkapi untuk perbuatan baik. Karena apa? Karena firman Allah. Karena firman Allah yang tertulis. Mari kita belajar dari Paulus. Next, Paulus adalah orang yang digerakkan oleh firman Allah. Dan bagaimana Paulus pun mewartakan firman Allah, menggerakkan firman Allah. Next, kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab 9, ini adalah kisah pertobatan Paulus. Saya tidak akan bacakan, pertobatan terjadi waktu Paulus perjalanan ke Damsyik. Dia jatuh dari kudanya karena bertemu dengan cahaya. Dan waktu jatuh, Yesus berkata apa? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah, pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ini firman Allah kepada Paulus. Pada saat itu namanya masih Saulus. Saulus, pergilah, aku akan mengatakan apa yang akan kau perbuat dan harus kau perbuat. Dan Saulus mengikuti kata-kata Tuhan. Jadi di sini lihat bahwa firman Allah didengarkan oleh Saulus yang kemudian menjadi Paulus dalam ketaatan. Dan bagaimana Paulus pun setelah dirubah oleh Yesus mengajarkan firman Allah. Next. Lihat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama. Kesaksian Paulus tentang manusia. Dikatakan begini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Paulus mengajarkan bahwa hidup kita itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Gereja mengatakan tubuh dan hidup rohani. Paulus memperlihatkan bahwa kita itu punya jiwa. Di dalam jiwa kita merindukan Tuhan. Maka Paulus membedakan antara mana manusia yang diatur oleh roh dan mana yang diatur oleh tubuh, jiwa, tubuh, daging. Next, lihat. Manusia duniawi, itu manusia yang diatur oleh tubuhnya, menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani.
Apa sih maksudnya? Hal duniawi dengan hal rohani sulit diterima. Begini, contoh, kasus. Ini kasus yang saya hadapin. Seorang ibu pernah masuk ICU. Saya kaget, saya pikir masuk ICU-nya kecelakaan atau musibah. Dia masuk ICU karena dicekik oleh suaminya. Mau dibunuh oleh suaminya. Dan akhirnya terselamatkan. Ibu ini hidup kembali, sadar kembali, sehat. Setelah sehat, ini kan berita ini tidak mungkin ditutupin, menyebar. Setelah sehat, teman-temannya ngomong pada ibu ini, lu ceraiin suami kayak gitu. Ngapain? Walaupun lu diberkatin di gereja, suami kayak gitu nggak pantas untuk kamu teruskan. Dia datang kepada beberapa pastor pun, pastor mengatakan, terserah kamu. Kalau kamu mau membatalkan, saya bantu. Ibu ini akhirnya memutuskan apa? Saya tetap hidup dengan dia. Anda tahu teman-temannya ngomong apa pada dia? Apa? Goblok. Nah, ini manusia duniawi. Bodoh, goblok, tolol. Itu manusia duniawi. Tetapi ingat, Yesus berkata apa? Apa yang bodoh di mata dunia adalah mulia di mata Tuhan. You get what I mean? Jadi mungkin secara duniawi goblok banget lu, tolol lu. Jadi perempuan tuh harus ada harga diri. Laki-laki tuh dicekik mati dia. Tinggalin aja dia. Dia paling-paling dapat satu, kamu kalau kawin lagi dapat satu bis. Dia memilih justru masih tetap hidup dengan suami yang pernah mau membunuh dia. Masih hidup Romo, ini yang ngomong dia ke gue, ya masih hidup, emangnya gue udah mati? Ya masih hidup sampai sekarang. Ini pertanyaannya aneh-aneh semuanya di sini. Ini kan kita berbicara tentang firman Allah, bukan dunia yang lain, saudara-saudara. Jadi lihat, Paulus mengatakan ada manusia duniawi disebut sebagai sarkikoi, material man, manusia duniawi. Ada manusia rohani, pneumatikoi, spiritual mind. Pneuma itu roh. Jadi kalau manusia rohani itu adalah manusia yang diatur oleh roh Allah. Nah, sekarang mari kita lihat, Paulus jelas banget mengatakan dimensi kedagingan dan roh. Next, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Lihat di sana. Maksudku ialah, lihat di sana. Next. Ya saya harus sadar saya bukan Tuhan Allah toh. Bersabda jadi gitu. Kalau Eko bersabda telat gitu baru jadi. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi di dalam diri saya dan Anda ada keinginan daging dan keinginan roh. Daging kita itu selalu mengajak kita untuk cari yang enak, cari yang mudah, cari yang nyaman, cari yang menyenangkan. Ya atau tidak? Ya. Pasti itu. Dulu ingat nggak waktu zaman COVID kita kan misa online. Pas misa itu beberapa pada WA-an. Lu udah selesai belum? Belum, lama banget ini. Pindah aja ke sini, pindah ke sini. Gitu ya.
Lu di mana? Di OKS cepet banget, di sini cuma setengah jam nih seminggu. Oh ya udah pindah aja gitu. Jadi memang kita pun cari selalu, coba tolong. Pastor-pastor yang favorit itu adalah pastor yang khotbahnya cepat. Betul, itu disenangi umat. Nggak penting ngerti atau tidak ngerti. Yang penting edan, bener bagus banget, bagus banget. Kenapa? Pastor ini hanya berkata, saudara-saudara, Tuhan itu mencintai kita. Amin. Itu pastor pasti dicintai. Kalau pastor yang khotbahnya sampai 30 menit, saya yakin kolektenya sedikit. Karena umat nyebelin, sedikit aja udah gitu, kelamaan dia ngomongnya. Jadi daging itu selalu mengajak kita ke yang gampang, gak perlu susah. Nggak perlu sulit-sulit, ngapain harus repot. Itu daging, itu daging. Contoh, waktu saya di WA oleh Bapak Paulus berkali-kali. Sampai WA ku konslet saudara-saudara. Diminta untuk mengisi di sini. Kalau boleh saya tanya, saya lebih senang mengisi rekor seminar umat di Stella Maris atau duduk di Pratista dengan tenang dalam kesejukan alam yang indah. Mana yang saya sukai? Mana? Ke Pluit. Ya, salah. Saya kalau suruh milih, saya lebih senang duduk di Pratista, tenang. Tetapi karena roh berkata, lu ke Pluit. Ke Pluit, Tuhan, enak di ke Pluit. Iya. Pengorbanan, nyetir sendiri. Nanti malam pulang sendirian. Jangan ngomong kasihan lu Kagak ada efeknya. Nah, itu pengorbanan. Sama Anda pun dalam keluarga seperti itu. Sedang jengkel, marah, harus seranjang dengan orang yang menjengkelkan. Sudah dia menjengkelkan, ngorok lagi. Wah. Makin kesel. Jadi lihat di sini bahwa pada saat saya mengikuti kedagingan, saya selalu akan marah, saya akan selalu jengkel, kecewa. Kalau hal-hal itu tidak sesuai dengan keinginan saya. Itu manusia duniawi. Rex, Paulus pun ngomong kepada orang di Roma sama. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal daging. Keinginan daging maut, keinginan roh hidup. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, melawan Tuhan. Hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Maka next, sekarang pertanyaannya, roh apa yang mendorong hidup kita? Apakah saya diatur oleh kedagingan atau oleh roh Tuhan? Saudara-saudari, gampang kalau mau lihat saya diatur oleh roh Tuhan atau roh yang sesatkan. Kedagingan. Satu tadi, kedagingan itu selalu enak, mudah, tanpa pengorbanan, gampang, nyaman, senang. Sedangkan roh Allah selalu menuntut pengorbanan. Selalu menuntut penderitaan. Selalu sulit dilakukan. Dan selalu ada godaan. Selalu ada godaan. Contoh aja. Contoh ya Bapak Ibu. Nanti malam kita doa rosario. Yang tidak rosario saya doakan mencret selamanya. Lalu Anda punya niat doa rosario. Pasti pas mau rosario itu tiba-tiba ngantuk lah. Aduh udah malam lah. Aduh ini nonton drama Koreanya belum selesai lah gitu ya.
Aduh ini sedang ada diskon nih di Tokopedia, di Shopee. Selalu ada godaan. Untuk menjadi baik, tak mudah. Maka bagaimana hidup saya? Pertama, apa yang mengarahkan saya? Saya mau apa? Apa yang saya cari dalam hidup saya? Apakah saya selalu mencari yang enak-enak, yang nyaman-nyaman, yang bahagia, yang mudah? Pagi itu saya sudah sampai Jakarta, lalu saya melihat jalan, sudah jelas itu overburden. Tetap aja orang lewat, naik motor lah, bajai lah, cuek. Bahkan mereka lebih lebih merasa berani daripada yang benar. Apalagi emak-emak. Saya pernah melihat ada overburden lewat. Emak-emak itu ada polisi padahal. Apa yang dilakukan polisi itu? Pura-pura nggak lihat. Karena kalau polisi itu memberhentikan, pasti yang salah polisi. Jadi orang itu lihat di sini, apa sih yang dicari dalam hidup? Apakah kesenangan semata? Apa yang menyenangkan saya? Contoh, jangan-jangan kita ke gereja juga cari hiburan. Kurnya yang bagus, khotbah pastornya yang cepet, gak panjang-panjang, itu. Doa aja, lihat aja kalau doa makan. Kan, amin. Tuhan thank you, amin. Udah. Cepet. Yang penting gak capek. Apa yang saya cari? Kedua, next, saya tahu mencari cara bagaimana untuk memperolehnya. Apakah karena saya tahu apa yang saya mau, saya perolehnya dengan cepat. Bahkan sampai tidak pernah memikirkan rasa bersalah saya. Maaf. Cukup banyak dalam perkawinan suami istri. Saya sekarang melihat terutama suami istri yang generasi milenial, generasi alfa ini, generasi Z milenium ini. Perkawinan, sudah kita kawin, yang penting kita nggak cerai. Lu punya kesenangan sendiri, gua juga punya kesenangan sendiri. Lu jangan ganggu gua nggak akan ganggu elu. Lu punya pacar terserah, gua juga punya pacar terserah. Maaf, ada yang seperti itu. Yang penting kita senang. Lu happy, gue happy. Kan hidup harus cari happy. Maka nggak aneh. Beberapa perkawinan baru 2, 3, 5 tahun datang. Romo, saya udah nggak tahan. Udah nggak bahagia lagi. Dia nggak cocok untuk saya. Padahal waktu kawin semangat banget. Kelihatan demen banget. Sebelum dikawinkan selalu tanyanya kapan kawin. Setelah dikawinkan, kapan cerai. Lihat, saya seringkali tidak mau menderita. Kita inginnya enak saja. Maka apapun saya jalankan. Next. Dan ingat teman-teman, next. Kita harus next. Nah, kita harus mengerti kenapa saya mencari ini, tujuannya apa? Untuk menyenangkan saya, untuk mempermudah hidup saya, untuk menggampangkan hidup saya. Kenapa misa novena laku banget? Karena banyak di dalam novena orang berpikir doanya dikabulkan Tuhan. Dikabulkan Tuhan. Jadi misa itu adalah sarana minta dengan Tuhan. Jadi ke gereja itu untuk minta. Lupa bahwa ke gereja itu ekaristi,
Pertama-tama bukan meminta, tetapi mengucap syukur. Bukan minta, mengucap syukur yang pertama. Dan kalau pilihan hidup kita hanya materi saja, hanya kedagingan, mempengaruhi kita, hidup kita. Saya sedih banget, maaf sedih. Saya suka sedih. Kenapa? Beberapa orang itu ngomong, kalau manggil Romo Eko tuh mahal ya. Asem kata saya itu. Kurang ajar. Gua gak dibayar aja. Kalau bisa gua kasih. Gak perlu. Saya gak cari cien. Ya uang yang saya dapat juga dikasihin kepada pimpinan. Cuma lewat doang coy itu amplop. Gak pernah gua buka dikasih berapa. Karena saya imam rohaniwan, saya kasihin pimpinan. Baru tahu tuh laporan nanti di akhir bulan bendahara ngomong. Saya kalau butuh untuk bensin, baru ngomong beli untuk bensin. Lalu apa yang terjadi kemarin juga sama pada saat saya dikatakan, Bu, saya itu berapapun tidak diberi pun tidak apa-apa. Maka kemarin pastor di mana jauh banget di Jawa Timur bagian selatan, Romo ndak perlu membiayai jalan saya, ndak perlu. Saya masih diberkati Tuhan. Pokoknya yang penting waktunya sama, deal saya kasih seminar. Amplopnya Romo ndak perlu amplop. Romo pura-pura aja ngasih amplop kosong. Saudaraku, lihat, kalau kita melayani akhirnya karena demi uang, bahaya. Kan dulu beberapa pastor, kita kan ngobrol lucu-lucuan. Lu kalau memberkati rumah berapa lu? Gimana lu? Ya tergantung bayarannya gitu. Kalau cuma 500.000, gua salibnya kayak gini doang. Kalau 5 juta, ya gua besarin. Kalau 100 juta, wah gue muter-muter katanya. Jadi kalau pelayanan sudah berdasarkan materi, akhirnya itu bukan pelayanan, itu perbudakan. Itu perbudakan. Maka Bapak Ibu di gereja Katolik menjadi anggota KUR dibayar atau tidak? Tidak, bahkan mereka untuk latihan harus keluar duit. Menjadi pemusik di gereja dibayar atau tidak? Tidak. Beberapa kali konslet Pak Paulus itu kesetrum. Tidak ada bayaran. Maka saya kadang-kadang prihatin. Ada pemusik-pemusik gereja senang melayani di gereja tetangga. Dibayar. Di sini berkorban lu. Jadi perhatikan apa yang mengatur hidup saya. Kalau manusia diatur hanya karena uang gitu ya. Kan tadi juga ada ibu-ibu mau saya kasih, Bu mau ini enggak? Saya cuma mau duit doang. Terus ibu bilang, pastor semua wanita mah kalau dengan duit melotot. Kan saya tanya, Bu, Pak tolong ya kalau di hari peringatan perkawinan ngasih bunga kepada istri. Lalu para istri mengatakan bunga bank aja yang penting, gak perlu bunga melati. Itu mah nanti kalau gue udah mati baru bunga melati. Jadi saudaraku, hati-hati di saat kita selalu memilih yang enak, yang nyaman. Pertama kita bisa lihat apa? Next, manusia akan mudah tertekan, stres, cemas, gelisah, khawatir. Karena apa? Karena keinginan yang tak teratur. Bapak Ibu ingat, Tuhan itu memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan.
Apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tolong garis bawahi. Tuhan menyediakan semua yang Anda butuhkan, bukan yang Anda inginkan. Karena kalau membutuhkan itu memang kita butuh. Tapi kalau sudah ingin, itu berarti apa? Rakus, nggak puas, nggak cukup, kurang. Maka cemas, tertekan kalau nggak dapat. Kedua, manusia duniawi selalu sifatnya apa? Reaksi dan emosional. Kalau nggak diberi, marah, kecewa. Kalau berbeda pendapat, langsung dihajar. Pokoknya kalau tidak sesuai, langsung dia akan berontak. Dia akan apa? Marah kepada Tuhan. Next, maka orang seperti ini sulit berdamai dengan kenyataan. Dia tidak pernah mudah menerima apa yang Tuhan kehendaki. Maka Paulus mengajarkan kita untuk menjadi manusia rohani. Next, ini manusia rohani, ciri-ciri manusia rohani. Dipenuhi, dibentuk dan dibimbing oleh Roh Kudus. Next. Orang rohani mengarahkan hidupnya pada keinginan yang lebih luhur, lebih mulia, lebih agung dan lebih kudus. Gimana supaya saya bisa memberkati? Gimana supaya saya bisa menyenangkan yang lain? Beberapa minggu yang lalu saya tugas di sekitar Jakarta ini. Sore beberapa umat ngundang saya makan tapi saya tolak. Saya seringkali kalau udah sore saya lebih senang duduk di kamar. Di tempat istirahat saya buat bahan. Saya mendengarkan khotbah-khotbah beberapa imam. Saya siapkan. Pada saat itu jam 4 sampai jam 7 saya buat. Jam 7 saya lapar. Lalu Eko ini kalau lapar, cari makannya yang paling gampang adalah Indomie seleraku. Saya cari di depan hotel ada Family Mart. Saya gak pernah bawa dompet, saya bawa aja 50.000. Saya belanja, setelah belanja masih ada sisa, saya pegang. Saya kalau belanja ya saya lalu pakai celana pendek, kaosan. Saya keluar, pas nyebrang, tiba-tiba ada seorang bapak dalam jarak 1,5 meter. Maaf, bau keringetnya sudah tajam sekali. Bapak itu datang mendekati saya, lalu ngomong dari jarak jauh, gak mau mendekat. Dalam bahasa Jawa, Mas, nyuwun sewu. Kulo sampun tinggang dinten mboten mangan. Saya 3 hari sudah tidak makan. Menawi Mas gadah arto, mbok kulo diparengi. Kalau Mas punya uang dikasih. Lalu saya melihat bapak itu. Di tangan saya ada 20. Saya mengatakan, Pak maaf, saya hanya bawa segini. Ini untuk Bapak, silahkan. Bapak itu langsung bertanya, matur nuwun Mas, matur nuwun. Wajahnya berubah. Saya bahagia sekali. Kenapa kalau kita mau berbuat baik selalu mikir-mikir, jangan-jangan dia tipu. Jangan-jangan dia bohong. Jangan-jangan dia mau memperkosa aku. Selalu banyak pikiran-pikiran. Untuk ngasih aja banyak cincong lu. Mau nggak? Udah kasih. Nanti salah kasih nggak masalah. Nggak masalah. Kita harus berani menjadi orang yang berani ngasih. Nggak banyak pikir. Bapak Ibu tolong ingat ya. Anda boleh lupakan semuanya. Ini tolong diingat-ingat. Kita diciptakan oleh Tuhan bukan untuk menjadi tong mengumpulkan berkat, bukan.
Kita dijadikan oleh Tuhan untuk menjadi selang pemberi berkat. Tahu nggak bedanya? Kalau tong air dikumpulin airnya, lama-lama air itu apa? Butek, berlumut. Coba kalau Anda menjadi selang, air yang keluar selalu apa? Yang masuk segar. Percayalah. Anda memberi tak akan pernah berkekurangan. Allah tahu. Maka next, roh Tuhan harus memimpin hidup kita. Maka saya tinggal 10 menit. Next. Mas, di mana sih yang ngontrol? Halo? Tolong lewat sampai Filipi 4 sampai 7. Lewat. Udah. Rem. Terima kasih ya. Rasul Paulus memberikan nasihat dalam firman-Nya kepada jemaat di Filipi. Nah, ini yang tadi saya katakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lihat, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bersukacitalah. Ini tuh kan berita dari Paulus. Ingat, berita para malaikat waktu mengunjungi para gembala. Apa? Bersukacitalah. Gloria in excelsis Deo. Ada kemuliaan Tuhan. Bersukacitalah. Yesus pun berkata dalam Injil Matius, marilah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan beban padamu. Bener? Susah kalau ngomong dengan orang tersesat. Kelegaan, bukan beban. Tolong Bapak Ibu, di dalam kitab suci Allah mewartakan berkat. Jadi sekarang selama hidup kita, Tuhan itu memberkati Anda. Nanti setelah Anda mati, baru Tuhan mengadili Anda. Oke? Jadi kalau hidup tuh jadi orang yang bersukacita, bukan jadi orang yang diadilin. Bersukacita, karena Tuhan hari ini sampai kapanpun hidup Anda diberkati. Misalnya, ini cuma misalnya. Sebelum misa 30 menit, umat yang di sini sudah datang, sudah berdoa. Yang di sini karena ada ngaben ini datang ke misanya pas komuni, kurang ajar. Lalu imam memberkati berkat penutup. Apakah umat yang datang pas komuni ini dapat berkat melimpah dari Tuhan atau tidak? Dapat atau tidak? Dapat atau tidak? Ngaben, dapat atau tidak? Hah? Lihat, tersesat lagi. Tidak dapat. Maaf. Berkat Tuhan tidak tergantung pada Anda. Allah memberikan hujan kepada yang jahat dan kepada yang saleh. Ingat itu. Allah memberikan berkat pada yang di gereja tidur juga. Betul. Ya. Hanya
apakah yang tidur, yang datang telat ini hatinya sukacita atau tidak? Tidak, karena gak mempersiapkan diri dengan baik. Jadi kan berkat Tuhan itu ngasih kepada kita tergantung hati kitanya. Kalau orang-orang setia, hatinya selalu siap menerima. Saya bersyukur punya ayah, tentara, sederhana, punya anak 4. Ibu saya bidan. Kalau pulang kerja, ibu tuh langsung masak. Karena gak ada pembantu. Dan masak yang mudah bagi orang Jawa adalah sayur bening. Sayur bening yang mudah dicari adalah sayur bayam. Jadi sejak kecil saya makan bayam terus. Kalau Popeye jadi kuat, Eko jadi asam urat. Dan sayur bayam itu pasti temannya apa? Tempe goreng. Kita sama-sama miskin ya dulu ya. Gaya aja sekarang lipstiknya waterproof lah gitu ya. Kita anak-anak selalu menggerutu kalau bayam lagi, ibu bayam lagi, tempe lagi. Tapi ayah itu selalu ngomong, bayam enak, bayam buatan ibumu enak. Saya akhirnya berpikir apa? Ayah saya orang yang hidup rohaninya kuat. Next. Nah, peliharalah rasa syukur, gratitude. Bahkan Ibu Teresa bagus. The best way to show my gratitude to God is to accept everything, even my problem, with joy. Edan. Engkau menghadapi masalahmu, bersukacitalah. Bersyukurlah. Saya kan kemarin ziarah, saya cerita kemarin juga sama. Saya ziarah ke Lourdes. Anda pernah ke Lourdes? Ih, kasihan banget. Saya doakan semoga Tuhan memberkati Anda dan Anda pergi ke Lourdes. Kalau keburu mati ya pasti ke Lourdes Anda kan nggak dibatasin toh, nggak perlu pakai visa lagi kalau udah mati mah gitu ya. Nggak perlu pakai pesawat, tiba-tiba di Lourdes aja. Gentayangan di sana gitu ya. Entah jadi kuntilanak, entah genderuwo gitu ya. Kalau ke Lourdes itu 60% orang tua yang ke sana. Orang-orang tua. Dan dari 60% itu hampir 50%, 40% pakai kursi roda. Saya kemarin November itu kan ada perarakan lilin malam dan siang ada perarakan sakramen Maha Kudus. Saya sudah 4 kali, saya udah capek lama-lama. Lalu kelompok saya pada mandi, pada cuci muka, saya selesai. Saya duluan, saya ke kafe. Pas saya duduk di kafe, saya kan pakai kolar. Kolor sih selalu pakai, ini kolar mah di sini. Kenapa ketawa? Wajar aja toh. Lalu pada saat saya duduk, ada oma-oma yang di kursi dorong. Kan di Lourdes itu selalu ada volunteer yang pakai baju bidan kayak gitu, suster volunteer. Itu awam itu, bukan suster-suster biarawan, awam. Awam biasa. Mereka berikan waktunya untuk dorong. Terus dia lihat awam, terus dia tanya pada saya, "Father, may I sit here?" "Of course, please," kata saya itu. Duduklah dia di samping saya. Lalu biasanya saya cuma bisa I love you di Indonesia ini. Di Lourdes jadi lancar, Inggrisnya edan kata saya tuh. Nggak tahu roh apa, Margaret Thatcher mungkin datang ke saya gitu ya. Terus saya tanya, "Where is coming from?" "I'm from Ireland, Father." Tahu nggak Ireland? Itu dekat Garut, Ireland itu di situ. Irlandia. Lalu saya tanya, "What happened with you?" "Father, I have cancer on my lung. And I am paralyzed. I cannot walk." Lumpuh dia. "Oh, how many times you come to Lourdes?" Dia bilang, "Father,
I come to Lourdes twice a year. Hah? 2 tahun sekali? Lalu dijawab, what? 2 times in 1 year, kata saya. Itu kan saya tiba-tiba pakai bahasa Indonesia. 2 times in 1 year. That's right, Father. Wow, amazing. What happened now with your body? I still have cancer in my lung. And I still cannot walk. Lalu saya ketawa. Hah? So, why you still come to Lourdes? Nothing happened with you. Ibu ini yang diajak bicara, kok ibu ini yang ribut. Saya ngomong kayak gitu. Nothing happened with you and you still come to Lourdes. Why? Si ibu itu ngomong apa? Father, you have no faith. You know, saya langsung malu, tunduk, diam gitu. Lalu saya tanya kepada dia, Mom, what do you mean with like that? Father, that's right. I still have cancer on my lung. I still cannot walk, that's right. But you must know, when I come to Lourdes, I am really feeling blessed. I really feel God love me. And I have Mother Mary who always pray for me. So that's why I always come here. Saya langsung berpikir, edan ya. Yang penting yang disembuhkan tuh hatinya, bukan tubuhnya. Karena banyak orang yang cacat sakit tubuhnya, bukan tubuhnya, hatinya, jiwanya. Maka dari itu dalam penyembuhan, Yesus selalu mengatakan, imanmu menyelamatkan engkau dan jangan berbuat dosa lagi. Jiwa yang penting. Gak penting tubuhnya seperti itu. Bahkan si ibu itu mengatakan apa? After I always come here, Father, you know, now my cancer is to be my friend for me. I am okay that I have cancer on my body. Edan, kata saya. Ini orang hebat. Masih bisa bersyukur walaupun sakit. Coba saya cek. Oi, halo. Sayang, bisa dirubah tuh filmnya. Nah, lihat. Apa yang Bapak Ibu lihat? Hah? Titik hitam. Tidak ada yang mengatakan layar putih. Ya, banyak yang mengatakan titik hitam. Nggak ada yang mengatakan layar putih. Padahal lebih besar mana, titik hitamnya atau layar putihnya? Nah itu, kenapa? Karena kita selalu melihat kejelekan. Kita sulit bersyukur. Berkat begitu banyak, musibah kecil yang dilihat apanya? Itu. Kita nangis, marah pada Tuhan. Lu hanya ngelihat titik kecilnya doang. Tuhan tuh sudah memberkati kita. Kenapa kamu ributkan hal kecil? Saya kan pernah cerita, saya pernah dikasih tas oleh ibu-ibu. Bah, mahal. Gue baru lihat di Tokopedia. Itu tas harganya gotiau. Mahal. Nggak tahu mereknya. Bukan buaya. Itu Pak, dari kulit buaya tuh. Krokodile, tapi bukan merek krokodil, apaan tuh? Gue lupa pokoknya. Dikasih. Saya sudah punya tas. Udah mereknya diributin. Lalu saya nggak pakai tas itu, saya pakai tas yang biasa saya pakai. Saya ketemu karyawan itu kuliah. Terus dia cuma hanya bawa buku. Terus lu mau kemana? Kuliah Pastor. Lu nggak punya tas? Kagak Pastor. Saya kasihin tas itu. Hari Minggu saking senengnya dia pakai tasnya dan ibu yang ngasih datang ngeliat bahwa tas itu tidak di tangan saya tapi di tangan pegawai.
Anda tahu habis misa langsung ibu itu ke pastoran. Seperti mau menerkam dan menghabisi saya, saudara-saudara. Ibu itu marah. Pastor ini tidak tahu diri ya. Sudah dikasih nggak dipakai. Saya tuh kan linglung. Apa sih bu? Kata saya tuh. Pas saya kan ngasih tas ke pastor. Pastor itu tasnya mahal. Oh. Bu maaf kan saya nggak pakai. Bukan ibu udah ngasih. Saya nggak mau pakai. Sayang daripada nanti rusak. Saya kasihin. Tapi itu bukan caranya kayak gitu dong. Pastor nyakitin saya nggak akan pernah lagi ngasih sama pastor. Sampai mati pun saya nggak akan ngasih. Bener loh, bener. Si ibu itu masih hidup sih sekarang. Belum mati. Dia nggak pernah ngasih, nggak pernah ngasih. Tapi hebatnya banyak ibu-ibu lain yang ngasih gue. Halo, jangan lupa, satu pintu tertutup, Tuhan buka 1.000.000 pintu yang lain. Maka dari itu, berubah mulu atau terus. Gua ngasih seminar di sini darah tinggi saudara-saudara. Mengapa kita, belum pindah, ya Allah Tuhan. Sampai kapan penderitaan ini? Kita meributkan titiknya. Berkat lebih banyak. Next. Bersyukurlah dalam segala hal. Nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur. Maka Bapak Ibu lihat, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Ini kan memuliakan nama Tuhan toh. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Baru berilah kami rejeki pada hari ini. Kadang-kadang bahasa Indonesia nggak jelas. Rejeki itu kayak gimana? Cetiau rejeki atau bukan? Rejeki. Lebih gede goteau atau dia? Lebih gede rejeki mana? Goteau atau cetiau? Dasar manusiawi lu. Iya, jadi lihat kita ingin lebih banyak. Kalau dalam bahasa Inggrisnya gak bagus. Give me our daily bread. Bread itu apa? Roti, bukan kentut. Give me our daily bread. Itu bukan bread, bukan bread gitu, itu mah kentut. Give me our daily bread. Makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari. Itu sudah cukup. Jadi lihat. Yesus pun mengajarkan sebuah apa? Sebuah. Pak Paulus bisa diracun gak tuh yang mindah-mindahinnya? Maka dalam teks ini aku suka. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang, saya ulangi. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari. Kalau mau hidup dalam firman Tuhan, dengarkan apa yang para rasul katakan. Dengarkan apa yang Yesus katakan. Bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Walaupun sedikit, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Karena apa? Dengan bersyukur hati kita bersukacita. Betul atau tidak? Hati kita bahagia. Jadi bukan bahagia dulu baru bersyukur. Tidak. Justru kebahagiaan yang sesungguhnya terjadi pada saat saya bisa bersyukur. Sewaktu ayah meninggal, saya tidak menangis.
Saya sedih ya, hanya ayah ini kalau ketemu saya, ayah selalu berkata, saya sudah siap bertemu Tuhan. Saya pikir ini kata-kata orang yang putus asa. Tetapi rupanya tidak. Ayah itu tiap hari berdoa. Sehari itu bisa 5 sampai 6 kali rosario. Di samping tempat tidur ayah itu ada meja doa. Di situ banyak sekali buku doa. Ayah berdoa, baca kitab suci tiap hari, tiap saat. Saya kalau datang ke rumah, ayah itu sedang berdoa. Sampai saya nungguin ayah, nggak selesai-selesai. Sampai saya ngomong, Mbak, kan ada yang bantu ayah. Bapak mana? Sedang doa. Lalu karena terlalu lama, Mbak itu ngomong, Bapak ada Romo Eko. Apa jawab ayah saya? Suruh nunggu. Dan ayah berkata, aku mau mati. Kalau mati, aku jangan menderita. Dan Bapak Ibu, Sabtu ayah masuk ICU, meninggal hari Minggu. Tidak menderita. Tuhan kasih kepada orang yang baik apa yang dia kehendaki. Dan waktu meninggal pun anak-anaknya termasuk saya diskusi. Ayah mau dimakamkan di mana? Rupanya ayah sudah punya tempat. Sebulan sebelum meninggal, ayah mengunjungi makam ibu. Dan ayah berkata kepada adik saya, nanti kalau aku mati bersama ibumu. Maka akhirnya kami menggali lagi lubang ibu yang sudah 14 tahun meninggal. Kami turunkan dan ayah di atasnya. Rupanya kematian tidak memisahkan perkawinan. Saudara-saudariku, hidup akan penuh sukacita kalau Anda mampu bersyukur. Terima kasih, Tuhan memberkati. Si Romo. Sekali lagi dong kita berikan aplaus yang meriah untuk Romo kita, Romo Eko Wahyu. Gak kerasa ya, Esther, berapa jam kita ini? 2 jam ya. Kayaknya gak ada yang ngantuk ya, melotot terus liatin Romo kita. Ya, baik Bapak Ibu, saya cuma ingin mengingatkan, tadi kan sudah dikasih tahu sama sister kita ya, Lisa Haryanto, kalau bagi yang sudah memberikan barcode terima kasih. Tetapi di bangku kita masing-masing ada amplop. Ada amplop, kita bisa memberikannya dengan sukacita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita seperti yang disampaikan tadi oleh Romo Eko Wahyu. Sekarang baik 2 atau 3 menit kita akan mempraktekannya. Saya akan mau coba memberikan contoh. Caranya gini Bapak Ibu, tinggal dibuka amplopnya. Kita isi dengan sukarela ya. Setelah diisi, ada isolatifnya tuh. Ada isolatifnya. Ditutup. Lalu nanti dikumpulkan di depan ya. Di depan dikasih kepada Bapak Ibu petugas yang di depan. Gampang kan ya? Gampang. Romo Eko sukacita itu untuk memberikan kasih itu gampang sekali Romo. Benar bro, jadi tadi diam-diam diisi. Tapi siapa yang kosong, ingat berkat Allah pun kosong untuk hidup Anda. Hati-hati, ini di gereja coy, di gereja. Jangan tipu-tipu Tuhan. Terima kasih Romo. Ya Bapak Ibu, kalau bagi memang belum bisa memberikan secara mudah, nanti kan amplop bisa tetap dibawa, bisa dengan scan ya. Ya baik. Terima kasih.
Bapak Ibu yang terkasih, tak terasa kita sudah sampai di penghujung. Ya. Oh iya baik. Oh iya, tadi Om Paulus juga sudah memesan bagi Bapak Ibu yang mengikuti peserta seminar ini, di depan akan ada nasi box, ya. Nasi box nanti akan diberikan satu persatu oleh panitia. Silakan Esther yang akan disampaikan. Oke, Esther aja langsung. Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Hadirin yang terkasih, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Saya atas nama seluruh panitia mengucapkan terima kasih tak terhingga. Juga kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terutama untuk Romo Eko, yang telah memberikan seminar pencerahan dan pembelajaran yang begitu sangat luar biasa. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, kata atau sikap yang kurang berkenan. Kehadiran Anda semua menjadi semangat bagi kami untuk terus melayani Tuhan. Boleh ya, sebelum kita menutup acara ini, izinkan Esther dan Kak Hasan membacakan 2 buah pantun dibalas dengan cakep gitu ya. Burung nuri terbang ke rawa. Cakep. Banjir yang dengan bercanda. Cakep. Kalau cerita sepenuh jiwa. Cakep. Pesan Tuhan pun beragama di seluruh dunia. Cakep. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Esther ya. Oke, silakan. Oke. Kelam malam berteman sunyi. Bintang berpijar indah berseri. Cakep. Hidupku teguh tiada terperi. Cakep. Hanya karena firman-Mu di hati. Terima Oke. kasih. Ada lagu penutup ya? Mari kita tutup acara ini dengan doa penutup dan berkat dari Romo Eko. Silakan Romo Eko. Romo Eko, Bapak Ibu silakan. mau berkat gak dari Romo? Jangan pulang dulu ya. Ayo Romo, doa dan berkat ya. Oke. Ayo baik. Anak-anak Tuhan, sebelum malam ini dipanggil Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Wih, yang atas paling setia. Tepuk tangan yang atas. Hebat. Anda di atas dekat dengan Tuhan. Haleluya. Silakan kalau mau duluan menghadap Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Semoga malam ini membuat kekuatan dalam hidup iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat, penyertaan, kasih-Mu yang tak pernah henti dalam hidup. Kami mohon, hadirlah selalu di tengah-tengah kami. Pimpin dan selalu jaga hidup kami dengan firman-Mu. Dan buatlah kami menjadi hamba-hamba yang setia, seperti Bunda Maria, setia mendengarkan, memelihara dan melaksanakan firman-Mu. Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi hidup kami. Kami percaya melalui firman-Mu kami dapat sampai untuk bertemu dan berkumpul di rumah-Mu yang abadi. Maka kami mohon kepadamu, turunkan berkat-Mu atas anak-anak-Mu ini. Sejahterakan mereka, sukacitakan keluarga mereka, beri berkat kepada keluarga mereka. Jangan sampai keluarga mereka berkekurangan, dan biarkan mereka pun selalu bersedia untuk menjadi berkat bagi sesama, khususnya bagi pembangunan aula paroki kami. Berkat Allah melimpah atas Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima Tuhan kasih, Romo menyertai Eko. Anda. Terima kasih. Ya. Baik, singgar kita. Mari Bapak Ibu, tadi kita diajarkan untuk jangan terfokus pada setiap masalah, tapi kita harus melihat berkat Tuhan. Dan seperti bahasa Jawa, jangan ora iso terus, tetapi kita mesti kudu iso dalam Tuhan, karena kita mempunyai Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib.
puji Tuhan, kita ingin menutup seminar malam ini. Kita katakan kudu iso bersama Tuhan. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing menahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesus kita hebat, Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Yesus ku pasti menang. Lai, 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 iso ora iso, kudu iso, Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing menahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus kita pasti bisa segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Yesus ku pasti menang. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Yesus ku pasti bisa segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Yesus ku pasti menang. Di dalam Yesus kita pasti menang. Di dalam Yesus kita katakan sekali lagi, dalam Yesus kita pasti menang. Di dalam Yesus ku pasti menang. Lai, 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 lai,
Terima kasih, Tuhan memberkati.